Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi kali ini saya akan melakukan webinar tentang kepemimpinan. Namun sebelum webinar ini dimulai, tolong dibantu dokumentasi untuk menghidupkan webcamnya. Ayo satu lagi. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Boleh dimatikan webcamnya. Baiklah, apakah slide saya sudah tampil, teman-teman? Sudah ya sepertinya. Baiklah, saya akan mempresentasikan webinar saya yang berjudul Kepemimpinan Berbasis Nilai, Mengintegrasikan Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pengambilan Keputusan. Nah, berikut merupakan short biografi saya. Yang pertama yaitu education. Saya dulu sempat bersekolah di SMA 9 pada tahun 2018 sampai 2020. Kemudian untuk sekarang saya kuliah di Politeknik Sriwijaya angkatan 2021 dan sekarang saya ada di semester 7. Dan untuk pengalaman organisasi saya, yang pertama itu yaitu sebagai ketua ekskul pencaksilat pada tahun 2019 sampai 2020. Dan yang kedua yaitu sebagai ketua umum dari komunitas Robotic Club of Sriwijaya pada tahun 2023. Dan untuk work experience saya yaitu sempat magang di PT BES Tanjung Enim 3x10 MW sebagai engineer selama 5 bulan. PT BES Tanjung Enim merupakan sebuah PLTU yang ada di daerah Tanjung Enim dengan kekuatan 3x10 MW. The main concept. Menurut istilah, kepemimpinan ialah kemauan atau kesiapan yang dimiliki oleh seorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan. Kemudian, kepemimpinan berbasis nilai atau value-based leadership adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi antar anggota organisasi. Nah, dalam konteks ini, nilai dapat diartikan sebagai keyakinan yang mendasari tindakan dan perilaku individu, serta menjadi pedoman bagi pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai seperti integritas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial merupakan fondasi yang kuat dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Maaf teman-teman, DC. Saya akan share ulang. Sampai di mana tadi? Oh, di main konsep ya.
Kemudian definisi dari kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan yang berbasis nilai itu? Kepemimpinan yang berbasis nilai adalah sebuah paradigma kepemimpinan yang menekankan pentingnya nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan dan interaksi antara anggota organisasi. Pemimpin berbasis nilai memiliki keyakinan yang sama dengan anggota tim dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek operasional organisasi. Kemudian tujuan kepemimpinan berbasis nilai. Itu ada 6 poin. Yang pertama itu ya Maaf, untuk slide-nya tidak berjalan. tidak Nah, ya. berjalan. Sepertinya tidak bisa full screen. Oh, baiklah. Jadi di definisi ini tadi apakah slide-nya sudah tampil? Ya, sudah. Jadi kita lanjut ke tujuan. Tujuan kepemimpinan berbasis nilai itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu menciptakan suatu iklim sosial yang baik. Apa sih maksudnya? Tujuan ini bermaksud untuk membangun lingkungan yang positif, seperti menghargai pendapat masing-masing dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam tim, pemimpin dapat mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Yaitu pengambilan keputusan yang baik dapat dibuat berdasarkan keyakinan, pandangan dari beberapa sudut pandang, dan nilai-nilai yang memiliki tujuan positif. Ini memungkinkan pemimpin untuk memilih keputusan yang sesuai dengan kebutuhan tim dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang dibuat. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi dan hubungan antar anggota. Dengan menanamkan mindset yang memiliki tujuan yang sama, kepemimpinan berbasis nilai dapat membantu meningkatkan komunikasi di dalam tim. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemimpin dan anggota. Nah, untuk poin yang keempat yaitu membangun individu yang lebih baik. Maksudnya, membangun individu yang lebih baik ini di dalam tim dapat dilakukan dengan melakukan diskusi dan juga memberikan pelatihan kepada anggota tim sesuai dengan minat yang diinginkan. Sebab jika individu di dalam tim meningkat, maka dapat meningkatkan juga hasil yang ingin dicapai. Dan yang kelima yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dilakukan dengan menciptakan kesamaan mindset di dalam anggota tim melalui nilai-nilai yang ada. Kepemimpinan berbasis nilai memungkinkan kerjasama yang lebih baik dan pencapaian tujuan yang lebih cepat dan efisien. Dan yang poin keenam yaitu untuk meningkatkan komitmen tinggi. Tujuan dari meningkatkan komitmen tinggi pada kepemimpinan yaitu untuk dapat mengajak anggota tim untuk berkomitmen pada tujuan bersama dan menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas. Next, etika dalam kepemimpinan berbasis nilai. Yang pertama itu ada integritas. Maaf, kelewat slide-nya. Ada selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan berbasis nilai. Yang pertama itu ada arti nilai dalam konteks kepemimpinan. Apa sih arti nilai dalam konteks kepemimpinan itu? Nilai dalam konteks kepemimpinan yakni sebagai keyakinan yang stabil dan evaluatif yang menunjukkan bahwa sifat ataupun keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu merupakan keputusan yang terbaik dan tidak memihak kepentingan suatu golongan. Yang kedua yaitu keyakinan stabil dan evaluatif. Keyakinan yang stabil dan evaluatif ini menunjukkan preferensi pemimpin untuk hasil atau tindakan tertentu. Ini berarti bahwa pemimpin berbasis nilai memiliki standar yang jelas dan konsisten dalam mengambil keputusan.
Dan yang ketiga yaitu penerapan nilai dalam proses pengambilan keputusan. Contoh dari poin ketiga ini yaitu pemimpin yang berprinsip integritas akan selalu memilih opsi yang jujur dan adil, meskipun sulit. Demikian pula pemimpin yang berprinsip transparan dan selalu menjalankan alasan-alasan di balik keputusannya, agar anggota tim paham dan dapat mendukungnya pada keputusan yang dibuat. Dan yang keempat yaitu empati dan kepedulian. Pemimpin yang baik hendaklah memiliki empati yang lebih dan peduli terhadap anggotanya. Contohnya saja ketika seorang pemimpin hendak memberikan suatu perintah kepada anggota tim, pemimpin tersebut hendaklah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tugas yang diberikan kepada anggota tim tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang diberikan kepada anggotanya. Dan di next slide yaitu etika dalam kepemimpinan berbasis nilai. Untuk poin pertamanya yaitu ada integritas. Integritas yakni sikap yang jujur, adil, dan patuh pada kode etik. Pemimpin berbasis nilai harus memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan bahwa tindakan anggotanya selalu sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan tidak menyimpang. Dan yang kedua yaitu transparansi. Transparansi ialah kebiasaan komunikasi dengan jujur dan terbuka. Pemimpin yang baik akan selalu menjelaskan alasan-alasan di balik keputusan yang diambil, supaya anggota tim paham dan dapat mendukungnya untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu adil. Adil di sini yaitu dalam suatu kepemimpinan bermaksud memberikan perlakuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa membeda-bedakan baik itu suku, agama, sosial, ataupun jenis kelamin, dan suatu perbedaan lainnya. Pemimpin mestilah bersikap adil akan setiap keputusan yang diambil, tidak mementingkan suatu golongan atau suatu kaum. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Nah, hal yang satu ini sangatlah penting dan wajib dimiliki oleh setiap pemimpin, bahkan setiap individu. Jika masing-masing dari individu tidak memiliki tanggung jawab, maka kehidupan setiap individu ke depannya akan menjadi kacau. Contoh kecil dari bentuk tanggung jawab yang selalu kita lakukan atau setiap individu lakukan ialah ketika kita makan. Maknanya kita masih peduli akan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga tubuh kita dengan kita memberinya makan untuk kebutuhan energi yang akan kita jalani. Seorang pemimpin haruslah bertanggung jawab lebih daripada itu, sebab setiap keputusan dan langkah yang diambil merupakan hal yang dia buat. Bahkan pemimpin hendaklah memiliki konsep yang dapat dilihat pada box ini yaitu jika suatu misi sukses itu merupakan hasil kerjasama tim. Tetapi jika suatu misi itu gagal, itu kesalahan dari pemimpin itu. Maknanya jika suatu pemimpin diberikan sebuah misi dan misi tersebut mengalami suatu kesuksesan, maka kesuksesan tersebut dimiliki oleh semua anggota tim yang telah bekerja sama di dalam tim. Tetapi jika misi tersebut mengalami kegagalan, maka itu kesalahan dari pemimpin tersebut karena telah memberikan instruksi yang salah ataupun tidak baik. Next yaitu tipe-tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama itu ada karismatik. Pemimpin yang mempunyai daya tarik dan wibawa yang sangat tinggi. Biasanya yang dimiliki oleh individu yang sangat alim lagi soleh, meskipun individu tersebut sangat mudah melimpahkan kepada orang lain.
Yang kedua yaitu otoriter, pemimpin yang dapat mendengarkan kritik, pendapat, saran dari orang lain atau bawahannya dalam mencapai tujuan disesuaikan dengan keinginannya atau pribadi, sehingga pendekatan pada bawahan dengan cara paksa. Yang keempat yaitu tipe kepemimpinan yang liberal. Maksudnya yaitu pemimpin yang tidak tahu dengan persoalan bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari masalah dan pemecahan masalahnya sendiri. Dan yang keempat yaitu demokrasi, yaitu kekuatan sepenuhnya pada anggota, segala keputusan berdasarkan keputusan musyawarah bersama dengan anggota pemimpin mencari masalah dan pemecahan. Dan 3 kemampuan utama yang harus dimiliki pemimpin atau wajib dimiliki pemimpin yaitu yang pertama yaitu mestilah memimpin. Dari katanya saja memimpin, artinya kemampuan yang wajib dimiliki oleh pemimpin yaitu memimpin suatu tim atau golongan untuk mencapai tujuan yang baik demi kepentingan bersama. Dan yang kedua yaitu negosiasi. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan negosiasi untuk melakukan suatu negosiasi terhadap rekan kerja, bisnis, ataupun koleganya. Dengan melakukan negosiasi, pemimpin dapat melakukan sebuah input berupa hasil yang diinginkan untuk kepentingan timnya dan mencapai tujuan yang bagus. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Kemampuan yang wajib ditingkatkan oleh pemimpin yang ketiga yaitu komunikasi. Pemimpin haruslah bisa melakukan komunikasi dengan baik agar keinginan yang ingin dia sampaikan kepada anggota tim dapat berjalan sesuai dengan perintahnya. Nah, kemudian untuk menciptakan kepemimpinan tersebut kita perlu melakukan upaya untuk melakukan pelatihannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Hal yang paling simpel dari cara kita untuk melatih tanggung jawab ini yaitu yang pertama yaitu bertanggung jawab atas tugas akademik. Misalnya mengerjakan tugas kuliah dengan sungguh-sungguh dan mengusahakan hasil yang terbaik. Dan yang kedua yaitu aktif dalam organisasi atau kegiatan kampus. Jika bergabung dalam organisasi, laksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan yang kedua yaitu bersikap positif. Bersikap positif akan hal yang terjadi. Dan juga berpikir kritis dengan cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir yaitu terbuka terhadap kritik dan saran. Terima kritik dan saran dari dosen ataupun teman sebagai masukan ataupun untuk melakukan perbaikan pada diri kita masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kerjasama. Bekerja sama dalam tim. Latih kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berbagi tugas, dan menghormati kontribusi setiap anggota. Kemudian berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok dengan cara menyumbangkan ide ataupun gagasan yang kita miliki dalam diskusi kelompok dan menghargai pendapat teman. Dan yang keempat yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting dalam kepemimpinan. Latihanlah untuk berbicara dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang kuat dan menciptakan lingkungan yang positif.
Nah, di dalam bukunya, Mark Anderson mengutip, "Great leadership usually starts with a willing heart, a positive attitude, and a desire to make a difference." Maknanya yaitu kepemimpinan yang hebat biasanya dimulai dengan hati yang bersedia, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan. Kutipan ini menekankan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada keterampilan atau posisi, tetapi juga pada karakter dan motivasi pemimpin. Pemimpin yang memiliki hati yang bersedia, sikap positif, dan keinginan untuk membuat perbedaan akan lebih mampu memimpin tim menuju kesuksesan dan menciptakan dampak yang positif. Demikian presentasi PPT dari saya, dan di sini saya membuka sesi tanya jawab. Pada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk on mic ataupun menanyakan lewat public chat. Oh, ini Mas Juna lagi mengetik. Silakan Mas, kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, izin bertanya, beda pemimpin sama kepemimpinan. Baiklah, mungkin akan saya jawab langsung ya. Jadi, pemimpin itu individu yang menjalankannya, sedangkan kepemimpinan merupakan sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Maksudnya yaitu setiap individu bisa jadi pemimpin, tetapi setiap individu tersebut tidak mesti memiliki sifat kepemimpinan. Tetapi untuk kita kan sebagai laki-laki nih ya, pasti akan jadi pemimpin. Contohnya saja pemimpin dalam keluarga atau pemimpin terhadap pasangan kita masing-masing. Jadi sebagai laki-laki mungkin kita wajib mengasah skill kepemimpinan kita. Apakah bisa, apakah sudah jelas, Mas Juna? Oke, sudah jelas ya. Mungkin untuk Mas Iqbal atau Mas Arya ada yang ingin ditanyakan, atau Mas Juna ingin menanyakan lagi? Saya tunggu mungkin sampai pukul 10.35 ya.
Oh, ini Mas Arya lagi mengetik. Silahkan Mas. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Arya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara seorang pemimpin menghadapi dan mengelola konflik dalam tim? Nah, mungkin langsung saja saya jawab ya. Mungkin cara seorang pemimpin menghadapi dan mengelola konflik dalam tim itu dapat dilakukan dan dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya misalnya si A ada konflik dengan si B. Si A ini memiliki gagasan, oh kalau saya ini betul gitu loh. Dan si B juga memiliki pendapat yang sama. Tetapi kita sebagai pemimpin tim, sebagai penengah melihat dari kedua sisi si A dan si B tersebut. Dan kita akan melakukan jalan tengahnya sebagai pemecahan masalah terhadap konflik tersebut. Kita akan melakukan jalan tengah dengan mengambil keputusan yang adil tanpa memihak dari sisi A ataupun si B. Kita akan memberikan solusi yang bagus agar kedua tim tersebut dapat menerima apa yang kita sampaikan. Dan kedua tim yang memiliki konflik tersebut dapat berdamai dengan keadaannya. Apakah dapat dipahami, Mas Arya? Baiklah, sudah dapat dipahami ya. Mungkin sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Mas Juna atau Mas Iqbal atau Mas Arya sebelum saya tutup? Baiklah, sudah cukup sepertinya. Mungkin sebelum saya akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh tolong dibantu untuk on cam-nya, Mas? Baiklah, 1, 2, 3. Nggak kepencet, guys. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Oke, boleh di off kembali webcam-nya.
Mungkin sekian presentasi dari saya tentang webinar soft skill. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Saya tutup dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas.